Kita ketemu lagi di dalam forum Leadership Moment. Kali ini saya akan membahas tentang intergenerational leadership atau kepemimpinan antar generasi. Ada 3 pendekatan kepada kepemimpinan yang merugikan organisasi. Yang pertama adalah organisasi yang hanya mengandalkan pemimpin tunggal, satu orang pemimpin. Biasanya pemimpin ini karismatik sekali, punya banyak karisma. Kenapa ini merugikan organisasi? Karena tidak pernah Tuhan melimpahkan semua kekuatan, semua karunia hanya kepada satu orang. Itu sebabnya gereja adalah komunitas. Kepemimpinan yang jamak itu selalu bisa mencapai lebih daripada kepemimpinan tunggal, tidak peduli berapa besar pun karismanya. Yang kedua yang merugikan organisasi adalah organisasi yang tidak pernah mempersiapkan secara intensional regenerasi. Regenerasi terjadi kalau pemimpinnya ini mati atau stroke atau karena satu masalah dipecat. Yang ketiga yang merugikan organisasi adalah pemahaman akan regenerasi, yaitu urut kacang. Satu orang pensiun, yang lain naik jadi pemimpin. Saya mengusulkan intergenerational leadership atau kepemimpinan antar generasi. Ini bukan sekedar yang muda kerja, yang tua mikir, yang tua direktur, yang bawah disuruh-suruh. Bukan begitu. Intergenerational leadership adalah shared leadership, kepemimpinan jamak, team leadership, di mana ada banyak generasi duduk bersama-sama di satu meja pucuk pimpinan. Tiap generasi punya karakteristik dan kekuatan masing-masing. Mereka yang di usia sekitar 20, awal 30-an biasanya sangat kreatif, energinya banyak. Mulai pertengahan 30-an sampai 40-an menjadi eksekutor yang baik, CEO yang baik. Umur 50-an bisa mungkin mengembangkan jaringan ke seluruh dunia. 60 menjadi mentor, menjadi coach. Jadi tiap generasi punya kontribusi yang signifikan. Kalau seandainya satu perusahaan atau gereja atau organisasi dipimpin oleh semua orang yang 70 tahun, maka semua keputusannya aman, tenang, tanpa gejolak. Kalau organisasi dipimpin semua oleh orang yang 25, 26, 27, tiap hari ada inisiatif baru, ada kreativitas baru, ada proyek baru, bisa lelah organisasi ini. Kalau seandainya di pucuk pimpinan ada tim leadership yang terdiri dari generasi yang 70 tahun, 50 tahun, yang 30 tahun, 20 tahun, duduk sama-sama, masing-masing menyumbangkan the best they have, kekuatan mereka, maka organisasi ini akan mencapai puncak dampaknya. Apalagi kalau intergenerational leadership ini ada di tiap level organisasi. Nah, apa untungnya intergenerational leadership? Mengapa kita butuh kepemimpinan antar generasi ini? Nomor 1, karena kita tahu bahwa collaboration sangat penting untuk melipat gandakan dampak kita. Dibanding dengan satu orang, maka tim yang kuat kolaborasinya dampaknya akan besar. Teamwork itu kunci kepada keberhasilan. Dengan intergenerational leadership, kita membangun kolaborasi antar generasi. Masing-masing generasi menyumbangkan kekuatannya untuk organisasi ini. Yang kedua, kita menghidupkan satu prinsip, satu konsep, satu culture leadership by function.
Umumnya di gereja, di organisasi yang berlaku adalah leadership by position. Yang mimpin yang pegang posisi. Jadi yang diikuti oleh anak buahnya sesungguhnya bukan orangnya, tapi posisinya. Direktur, manajer. Nah, kalau leadership by position, yang terjadi akan banyak politik dalam organisasi. Karena orang rebutan posisi. Tapi kalau leadership by function, maka akan sangat efektif. Kita akan menekan surprise politik dalam organisasi, di gereja, di perusahaan. Karena fungsi yang beroperasi, yang berbakat mimpin menjadi CEO ya menjadi CEO. Tidak tergantung usianya berapa. Yang berbakat menjadi manajer, menjadi marketing, semua bergantung kepada karunianya dan kekuatannya masing-masing. Leadership by function bisa rotasi. Bukan soal hierarki posisi. Yang ketiga, kalau suatu saat kita memerlukan succession plan, tidak perlu bingung karena sudah banyak. Di tiap level ada intergenerational leadership. Di top leadershipnya, di puncak organisasi ada berbagai generasi. Jadi banyak pemimpin yang siap. Yang keempat, staff engagement. Kita tahu bahwa produktivitas sebuah perusahaan, pertumbuhan sebuah gereja bergantung engagement, keterlibatan staf, keterlibatan karyawan, keterlibatan anggota gereja. Semakin dilibatkan, semakin produktivitasnya tinggi. Nah, keterlibatan tingkat rendah itu kalau hanya disuruh-suruh. Keterlibatan tingkat tinggi itu kalau menjadi bagian dari pengambil keputusan. Kalau tiap generasi yang muda yang tua semua menjadi bagian dari pengambil keputusan, maka engagementnya tinggi. Kalau engagementnya tinggi, maka produktivitasnya, entah itu gereja, organisasi, atau perusahaan akan jauh lebih besar daripada kalau mereka tidak dilibatkan. Yang terakhir, organisasi yang akan bertahan lama dan berdampak luas adalah organisasi yang agile, yang ulet, tidak gampang retak, tidak gampang pecah. Organisasi yang agile itu memiliki kultur pembelajar. Selalu belajar dari siapapun, tidak satu arah. Tidak hanya yang umur 30 belajar dari yang 70, tidak hanya yang umur 20 dari yang 50. Tapi dalam intergenerational leadership, semua belajar dari semua. Intergenerational leadership tidak mudah karena tiap generasi punya kultur dan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi intergenerational leadership memaksa setiap pemimpin untuk belajar mendengarkan bahasa yang lain, memahami bahasanya generasi lain. Dan kalau di pucuk pimpinan sudah terbentuk kultur untuk belajar terus dari siapapun juga, maka ini akan mengalir ke semua organisasi di bawahnya. Kultur untuk terus belajar, terus berinovasi, terus berkembang, dan terus berubah. Jadi yang kami usulkan di sini adalah kepemimpinan antar generasi. Ada 5 hal kenapa ini penting. Ini adalah arena yang paling bagus untuk kolaborasi antar generasi. Ini adalah momen yang paling baik untuk menumbuhkan kultur leadership by function, bukan by position. Yang ketiga, ini akan membangun pool yang luas untuk mencari pemimpin-pemimpin ke depan. Karena sejak mudanya sudah ada di pucuk pimpinan pengambil keputusan, bahkan di tiap level. Yang keempat, ini akan meningkatkan produktivitas karena keterlibatan tiap generasi dalam mengambil keputusan mempengaruhi produktivitas. Dan yang terakhir, ini akan membangun organisasi yang agile karena di dalamnya ada kultur yang terus belajar multi direction dari semua pihak. Jika sudah ada pertanyaan, silahkan menulis di komentar di bawah ini. Jika saudara senang dengan topik-topik leadership ini, silahkan subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih.